karena terbuai asmara, ku nikmati cinta berdua selalu denganmu, menyusuri kota budaya Yogyakarta. Kita kembali di program acara Berkati Kota Kita di kesempatan sore hari ini. Terima kasih buat Joja Lover yang masih tetap setia dengan program acara ini. Biarkan program ini menginspirasi Joja semuanya, terlebih yang sedang kita perbincangkan di sore hari ini mengenai rumah cahaya. Dan ada pertanyaan Bu ini yang masuk Bu, nanti sembari Ibu bisa jawab, sembari Ibu juga sembari bisa sharing ke Joja Lover semuanya. Atas nama Handayani yang ada di Sidoarjo. Tadi kan Ibu sempat singgung bahwa tadi ada adopsi lah, ada orang-orang yang Ibu berdoa supaya anak-anak yang dirawat itu ada orang yang adopsinya. Pertanyaannya adalah apakah ada ketentuan atau syarat untuk orang yang mau mengadopsi anak-anak yang dilayani? Lalu apakah ada support keuangan untuk bayi dan ibu yang dirawat sejauh ini? Silakan Ibu. Ya, aku jawab dulu aja Ya, ya. boleh Bu. Ya, Ya, silakan. Untuk bayi-bayi yang mau diadopsi ada syarat-syaratnya, yaitu ya awalnya itu mereka akan mendaftar, terus ada form yang harus diisi. Kemudian kalau kita berdoa ini ya enggak Tuhan gitu ya, kita doakan orang tua inilah dengan memenuhi syarat atau tidak. ya dengan data yang udah masuk itu. Kalau memenuhi syarat kita panggil untuk konseling awal. Nah, dari konseling awal terus ada tahapan-tahapan yang nggak cepat lah, jadi nggak instan untuk mengadopsi anak di rumah cahaya. Terus yang kedua, Ya, yang kedua adalah apakah ada support keuangan untuk bayi dan ibu yang dirawat sejauh ini? kami menerima support langsung dari Tuhan Yesus, jadi itu ajaib. Itu tak terhingga gitu ya. Ya, silakan Ibu bisa kembali lanjutkan sharingnya Bu. Ya, jadi tadi di segmen sebelumnya saya tanyakan tentang hal-hal yang berkesan ya, yang dialami oleh Bu Ninik selama melayani di rumah cahaya. Iya. Kenapa aku tuh bisa kuat di dalam panggilan ini ya selama 19 tahun. Sekarang usiaku sudah 56 tahun. Itu karena di dalam perjalanan tuh Tuhan panggil lagi, lebih perjelas panggilan itu. Karena satu saat ketika sedang saat teduh berdoa gitu, Tuhan kasih penglihatan gitu, ada kayak buah apa gitu melayang gitu. Nah, terus aku pegang gitu, aku ambil, aku buka, isinya bayi gitu. Ya, seperti itu. Terus Tuhan tuh juga meneguhkan bahwa Tuhan tuh memang panggil aku untuk melayani bayi-bayi yang gagal aborsi itu. Terus Tuhan teguhkan lagi lewat mimpi gitu. Tuhan kasih mimpi yang spesifik tentang pelayanan ini. Dan itu yang membuat aku tuh kuat gitu dalam panggilan ini, bahwa aku benar-benar percaya bahwa yang aku lakukan ini bukan kehendakku atau kehendak orang lain, pemimpinku atau siapapun, tapi aku melakukan ini karena ini kehendak Tuhan, ini isi hatinya Tuhan yang ditawarkan ke aku gitu. Jadi aku melakukan sampai saat ini. Itu yang menarik. Terus lagi waktu itu kan bayinya banyak ya, kalau waktu-waktu itu ada sampai sekali itu seangkatan itu bisa 7-8 gitu kan susunya itu, padahal bayi-bayi ini minumnya susu banyak banget ya, cuman belum makan nasi, cuma susu aja. Nah, satu kali ada seorang pengusaha distributor ini yang berdoa juga, Tuhan, aku ini butuh satu pelayanan, aku mau mensupport satu pelayanan dengan memberikan susu-susu yang dia distributor, salah satunya susu bayi gitu ya. Jadi itu dus-dus yang peyok-peyok gitu kan udah nggak bisa dijual di toko ya. Aku mau, dia rindu untuk memberikan di satu tempat di pelayanan gitu, yang melayani, yang bisa memakai susu-susunya ini. Nggak tahu dengan cara bagaimana itu bisa dipertemukan dengan kami, dan orang itu mengatakan bersaksi kepada kami bahwa dia tuh memang berdoa minta Tuhan pertemukan dengan satu pelayanan di mana
dia bisa susu ini bisa dipakai, bisa memberkati itu. Kemudian Tuhan itu memberikan orang tua itu begitu ajaib. Ada satu orang tua adopsi maksudnya iya, ya. orang tua untuk anak-anak ini ya, bayi-bayi yang Tuhan selamatkan ini itu begitu ajaib gitu. Ada satu yang dengan kondisi yang buruk gitu, kesehatan, latar belakang yang buruk gitu, tapi Tuhan tuh sangat perhatikan sampai Tuhan tuh memberi mimpi kepada calon orang tua, sampai Tuhan itu datang langsung, mau ndak kamu adopsi ini, sampai mendetail seperti itu yang buat aku tuh ajaib gitu. Memang kalau ini pelayanan milik Tuhan itu, Tuhan tuh selalu menolong gitu dalam perjalanan ya. Kalau dilihat secara manusia itu memang sulit, kok ini bayi gitu, bayi itu kan riskan gini-gini, tapi karena ini Tuhan yang tolong, Tuhan yang punya hati, jadi kami itu benar-benar ya anugerah gitu, kasih karunia aja bisa jalan. Tuhan tuh banyak menolong, Tuhan tuh menyatakan banyak hal yang ajaib lah di dalam kami melayani ini dengan keterbatasan kami, tapi Tuhan itu yang luar biasa menolong bayi-bayi ini, menolong segala hal lah yang kami lakukan. Ya. Jadi luar biasa ya pertolongan Tuhan. Saya kira Jogja Lovers bisa melihat kesaksian dari Ibu Nini ketika Bu Nini ambil tanggung jawab untuk meresponi panggilan Tuhan dengan setia melayani, mengerjakannya sampai 19 tahun berjalan ini. Dari kesaksiannya banyak pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, dan bahkan tadi ada salah satu penanya dari Jogja tanya soal pembiayaan ya, Tuhan Yesus sendiri yang membiayai ya. Tentunya bagi Jogja Lovers yang rindu punya pelayanan seperti ini juga jangan ragu-ragu lagi, semuanya pasti Tuhan perlengkapi, Tuhan sediakan. Dan mungkin bisa diceritakan lah, mungkin latar belakang Ibu Nini ini perawat, dokter, atau seperti apa, atau pernah mengalami kehamilan gitu, atau seperti apa, kehamilan di luar nikah, atau apa pernah berusaha aborsi atau gimana, kok tiba-tiba jadi pelayan seperti ini, backgroundnya seperti apa? Ya baik, mungkin ada ya yang berpikir, wah jangan-jangan ini dulu pernah hamil terus digugurkan, makanya dia punya hati untuk melayani seperti ini. Ya kadang-kadang ada yang dipanggil seperti itu juga. Ya. Nah tapi kalau aku, Tuhan itu memang persiapkan untuk aku untuk melayani di sini tuh. Kalau aku melihat ke belakang lagi ya, jadi Tuhan itu bisa lindungi aku waktu aku masih remaja gitu ya, belum ngerti pacaran, belum ngerti jatuh cinta gitu kan ya, termasuk orang yang nggak bergaul lah aku itu. Kata suamiku itu kuper nggak pernah baca yang aneh-aneh juga gitu. Tapi tiba-tiba aku nggak tahu ada laki-laki yang mendekati aku gitu, yang mendekati aku, dan ternyata apa ya, yang Tuhan tuh melindungi aku. Seandainya Tuhan tuh nggak lindungi aku gitu, aku tuh bisa hamil gitu ya. Ya bisa, pokoknya gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kos di Jogja gitu, kuliah ke Jogja. Bu Nini bukan asli Jogja ya? Oh bukan. Ya, asalnya mana? Mungkin bisa diceritakan. Asalnya dari Semarang. Ya. Kemudian waktu kos itu diantarkan orang tuaku ya, cari kos, oh ya dicarikan asrama putri gitu. Ini asrama putri itu yang punya juga penginjil seperti itu. Ini asrama putri, oh ya. Terus kita kan di situ harus bayar setengah tahun atau 3 bulan, aku lupa ya. Ya udah mantap di situ. Setelah cari-cari ya wis ini asrama putri. Terus kan ada satu cowok di situ. Terus mamiku tuh tanya lah, itu kok ada cowoknya? Oh itu satu orang itu untuk ngawasi anak-anak kos ini. Oh iya gitu. Tapi ternyata setelah masuk kos itu kos laki perempuan lah. Nah di situ juga Tuhan tuh tolong aku, lindungi aku gitu. Kalau di situ jadi pergaulan bebas Ya, teman-teman kos di situ ya. Iya.
Jadi di situ Tuhan lindungi aku juga. Kalau Tuhan tidak tolong aku, Tuhan tidak jaga aku, bisa hamil lagi ya kan. Tapi Tuhan tuh jaga aku enggak sampai ya seperti itu melakukan apa itu ya enggak gitu. Jadi itu yang buat aku jadi waktu melayani wanita-wanita ini enggak ada penghakiman gitu, karena aku ngerti dulu aku tuh enggak ngerti apa-apa tapi terjebak di suasana yang seperti itu. Nah itu, dan kalau aku latar belakangnya itu kuliah di Fakultas Hukum. Oh, ya, jadi bukan di kedokteran atau kebidanan gitu ya. Bukan. Oke. Ya, jadi ya berarti memang banyak sekali yang dilayani oleh Bu Nini. Wanita-wanita yang dilayani ini apakah memang mayoritas mereka wanita yang dalam tanda petik nakal-nakal, yang suka berkeliaran di jalan sehingga hamil di luar nikah begitu, atau seperti apa? Karena saya pernah dengar kalau pada hamil di luar nikah itu karena pergaulan seks bebas, mungkin dia pekerja seks atau apapun gitu. Nah, kalau pengalaman Bu ini gimana? Ya kalau pengalaman saya beragam, Beragam. dan kebanyakan itu juga maksudnya yang tadi ngomong yang nakal gitu, Nakal. 1-2 lah. Ya kalau nakal nggak hamil ya, bisa tahu caranya ya supaya nggak hamil gitu ya. Ya ini memang bisa jadi memang banyak yang sepertinya baik-baik gitu ya. Ya anak sekolah. Ya, karena hamba Tuhan Ya, ada. hamba Tuhan. Ya, lalu ada pertanyaan nih Bu yang menarik atas nama Tri Widodo di Bogor. Pertanyaannya, bagaimana jika bayi yang diasuh itu tidak sampai mendapatkan orang yang mengadopsi? Lalu apakah masih tetap dirawat atau apa? Seperti Iya. apa? Kalau bayi-bayi itu kalau nggak mendapatkan orang tua adopsi, kita tetap berdoa. Dan kalau Tuhan ada juga yang ke panti asuhan juga, ada juga yang tetap bersama kami, dan itu juga dari kita itu berdoa ke Tuhan seperti itu. Oke, baik saudara semuanya, masih sampai nanti pukul 6 sore di program acara Berkati Kota Kita, masih bertemakan tentang rumah cahaya di kesempatan sore hari ini. Buat saudara yang ingin bergabung, ingin ngobrol bersama, masih ada waktu sampai nanti pukul 6 sore. Silakan sudah terbuka di line interaktifnya